babul awwalu sampai bab asalis, sampai bab ketiga, dan semuanya telah kita pelajari. Jadi kalau kita rinci, bab pertama adalah bab af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu masdarnya if'alan, masdarnya if'alan. Ini bab pertama, yaitu tambahan berapa? Satu huruf. Apa tambahannya? Yaitu huruf hamzah di depan. Kemudian bab yang kedua adalah yang telah kita pelajari, yaitu bab fa'ala yuf'ilu. Bab fa'ala yuf'ilu, masdarnya taf'ilan, masdarnya taf'ilan. Apa tambahannya? Kita sebut dengan huruf yang semisal seperti ain fi'il, huruf semisal seperti ain fi'il yang kemudian dilambangkan dengan huruf tasydid. Ini bab kedua. Kemudian bab ketiga yang telah kita pelajari adalah bab fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Apa masdarnya? Masdarnya ada tiga, yaitu pertama fa'alatan, kemudian fi'alan, kemudian ketiga fi'alan. Jadi masdarnya ada berapa? Tiga. Nah, ini tambahannya adalah huruf alif yang terletak setelah huruf fa dan ain fi'il. Tambahannya alif yang ada di tengah-tengah antara fa dan ain fi'il. Baik, ini yang mazida fihi harfun wahid, yang tambahannya berapa huruf? Satu huruf. Dan ini ada di mana? Ada di bab pertama sampai bab ketiga. Kemudian bagian yang kedua adalah yang disebut dengan nama mazida fi harfani. Mazida fihi harfani. Sekarang berapa tambahan hurufnya? Yaitu tambahannya harfani. Ada dua huruf. Nah, waktu itu kita sebutkan bahwa yang kedua ini total ada berapa bab? Ada 6 bab. Ada berapa? Ada 5 bab. 5 ya, benar ya? Nah, yaitu dari bab yang keempat al-babur rabi' sampai bab as-sani. Nah, itu berapa? 5 ya, 4, 5, 6, 7, 8. Total berapa? 5. Jadi total ada 5. Tapi kita urut lagi yang kita telah pelajari. Pertama atau bab yang keempat adalah tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala mudhari'nya ya tafa'alu. Masdarnya adalah tafa'ulan. Tafa'ulan. Ini bab berapa? Bab keempat. Kemudian bab yang kelima adalah bab tafa'ala. Kemudian mudhari'nya ya tafa'alu. Kemudian masdarnya tafa'ulan. Masdarnya tafa'ulan. Ini bab berapa? Bab yang kelima. Baik, sebelumnya kita sebutkan dulu huruf tambahannya. Pertama huruf ta dan huruf semisal ain fi'il
atau yang dilambangkan dengan tasydid. Itu bab keempat. Bab kelima tambahannya huruf ta di awal, kemudian alif di antara fa dan ain. Huruf tambahannya ta dan ain, dan alif di antara fa dan ain. Baik, kemudian bab yang keenam. Bab berapa? Bab yang keenam, yaitu bab ifta'ala. Kemudian mudhari'nya ya fa'ilu, masdarnya ifti'alan. Masdarnya ifti'alan. Apa tambahannya ini? Yaitu tambahannya alif di awal, bukan alif tapi hamzah wasal, kemudian huruf ta yang ada di tengah antara fa dan ain. Tambahannya ada dua, ifta'ala. Kemudian bab yang ke-7, yaitu bab apa ya Pak? Bab fa'ala. Kemudian mudhari'nya yan fa'ilu, masdarnya infi'alan. Ini bab berapa? 7. Tambahannya apa? Yaitu alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu qawlana. Allahumma. Ya, sebelum kita membahas faidah yang ada di bab ke-9, kita merujuk sedikit faidah-faidah yang terkandung di 8 bab yang telah kita bahas, baik fi'il sulasi mazid yang tambahannya 1 huruf ataupun sulasi mazid yang tambahannya 2 huruf. Baik, pertama, waktu itu kita membahas bab af'ala yuf'ilu if'alan. Faidah yang terkandung di dalam bab ini adalah lil ta'diyah atau mengubah fi'il yang asalnya lazim menjadi fi'il muta'addi. Contohnya adalah misalnya kharaja maknanya keluar, itu lazim atau muta'addi? Lazim. Nah, kita masukkan ke bab af'ala menjadi akhraja, berarti artinya menjadi mengeluarkan. Akhraja, ada objek yang dibutuhkan, fi'il muta'addi. Contoh lain misalnya karuma, maknanya apa? Mulia. Itu lazim atau muta'addi? Lazim. Ketika kita masukkan ke bab af'ala, maka menjadi akroma. Maka makna akroma berubah menjadi memuliakan. Ada objek yang diperlukan di situ. Jadi bab pertama yaitu mengandung arti atau faidah lil ta'diyah. Adapun bab yang kedua, kita juga telah sebutkan secara makna yang terkandung sama. Dia bab kedua adalah lil taksir dan juga termasuk lil ta'diyah. Ada untuk lil taksir, ada juga untuk lil ta'diyah. Contohnya yang lil taksir adalah mata menjadi mawwata. Mata menjadi mawwata. Kalau mata maknanya satu matinya, wafatnya satu. Tapi kalau mawwata yaitu matinya
banyak, kematian massal. Mata addiku, ayam itu mati satu. Tapi kalau kita katakan massal, ayamnya banyak, kematiannya banyak, maka mawata addiku, terjadi kematian yang banyak. Atau kotoa itu memotong. Tapi kalau kita masukkan ke bab itu menjadi kotoa. Apa mana kotoa berarti? Memotong dalam jumlah banyak. Atau kalau dalam bahasa kita mencincang. Motong mungkin sekali atau 2 kali atau 3 kali, bisa dihitung. Tapi kalau mencincang banyak, maka itu dalam bahasa Arab kotoa, memotong jumlah banyak. Ini yang litaksir. Bab kedua ada juga litta'diyah, mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Contohnya karuma mulia. Kalau karroma maknanya apa? Memuliakan. Nazala turun. Kalau nazala maknanya menurunkan. Jadi maknanya bisa untuk litaksir, bisa juga untuk litta'diyah. Ini bab berapa? Bab kedua. Bab ketiga yaitu bab fa'ala yufa'ilu. Itu kita sebutkan di antara faedahnya apa? Lil musyarakah, atau menghasilkan makna saling. Misalnya doroba Zaidun Amron. Doroba maknanya Zaid memukul Amr. Zaid aja yang mukul, Amr gak balas. Tapi kalau kita ingin katakan Zaid saling berpukulan dengan Amr, balas-balasan, maka kalimatnya doroba Zaidun Amron. Zaid saling berpukulan dengan Amr. Muncul mana apa? Saling. Contoh lain misalnya Nazara melihat. Kalau kita ubah menjadi nazara, maka maknanya saling melihat, saling berpandangan, saling bertatapan. Nazara, saling melihat. Ini bab ketiga, yaitu diantara maknanya adalah lil musyarakah, menghasilkan makna saling. Kemudian bab yang keempat yaitu bab tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Di antara makna yang terkandung adalah lil mutawa'ah. Apa mutawa'ah? Yaitu dampak dari fi'il yang sebelumnya. Suatu perbuatan dampak atau sebab dari fi'il yang sebelumnya.